Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih-solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan bersemangat. Nah, di sini Ustazah akan mengajak anak solih-solihah untuk belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi 2 kalimat syahadat. Anak solih dan solihah, pernah tidak mendengar kalimat 2 kalimat syahadat? Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Syahadat diucapkan ketika seseorang masuk dan menganut agama Islam. Anak solih-solihah tahu tidak, setiap hari kita mengucap 2 kalimat syahadat. Di mana? Iya, saat kita sholat, ketika tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Nah, 2 kalimat syahadat juga disebutkan saat azan. Selanjutnya kita akan mengartikan 2 kalimat syahadat. Apa sih 2 kalimat syahadat itu? Syahadat berarti persaksian dan pengakuan kita. Nah, syahadat itu terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama, kalimat syahadat tauhid. Yang kedua, kalimat syahadat Rasul. Nah, syahadat ini disebut juga dengan syahadat tain. Nah, selanjutnya kita akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, syahadat tauhid. Bunyi syahadat tauhid sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Anak solih dan solihah, tauhid itu berarti mengesahkan Allah, dan syahadat tauhid itu berarti pengakuan kita bahwa Allah itu Maha Esa. Esa berarti satu. Umat Islam wajib mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya Allah yang patut disembah. Yang kedua yaitu syahadat Rasul. Bunyi syahadat Rasul sebagai berikut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Rasul berarti utusan. Nabi Muhammad dipilih Allah untuk menjadi Rasul yang terakhir dan untuk membawa agama Islam dan menyempurnakan akhlak manusia. Beliau mempunyai akhlak yang mulia. Kita sebagai anak solih dan solihah harus patut seperti Nabi Muhammad, mempunyai sifat yang mulia. Anak ustazah yang solih dan solihah, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar. Dan hari ini kita sudah belajar syahadat. Kita sebagai anak muslim harus tahu 2 kalimat syahadat. Karena syahadat itu sebagai kesaksian kita terhadap Allah, bahwa Allah adalah pencipta alam ini dan Allah yang menciptakan semua makhluknya di bumi dan di langit. Dan syahadat juga menjadi kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah teladan umat Islam sepanjang masa. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita wajib bersyukur sebagai umat Islam dan sebagai umat muslim, karena hanya umat Islam yang bersyahadat yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, Ustazah akan mengajak anak solih dan solihah untuk belajar doa sebelum dan sesudah belajar. Anak solih solihah tahu tidak arti doa? Iya, kita akan belajar arti doa. Doa adalah permohonan. Berdoa berarti kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa itu ibadah, dan berdoa hanya dipanjatkan kepada Allah. Allah itu cinta terhadap orang yang suka berdoa. Kita diperintahkan Allah untuk berdoa sebelum dan sesudah memulai segala sesuatu. Nah, berdoa itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Berdoa itu ada adabnya. Anak solih-solihah sudah tahu belum adab berdoa itu? Iya, kita akan belajar adab berdoa. Adab berdoa ada 4. Yang pertama, sikapnya baik dan tertib. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, melafalkan doa dengan lembut dan khusyuk. Yang keempat, kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Selanjutnya, kita akan melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar. Yang pertama, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah, tambahilah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Selanjutnya, lafal doa sesudah belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, jadi anak soleh dan solihah, sebelum dan sesudah belajar, kita harus berdoa. Sebelum kita melaksanakan sesuatu dan kita mengerjakan sesuatu, kita harus berdoa. Lalu sesudah melaksanakan sesuatu, kita juga wajib berdoa. Alhamdulillah, semoga hari ini ilmu kita bertambah. Anak solih-solihah sudah belajar lagi tentang doa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa dapat mengabulkan permintaan dan menjauhkan kejahatan. Sebagaimana hadis sahih berikut ini. Tiap muslim di muka bumi yang memohonkan permohonan kepada Allah, pastilah permohonannya itu dikabulkan Allah atau dijauhkan Allah daripadanya suatu kejahatan, selama ia mendoakan sesuatu yang tidak membawa kepada dosa atau memutus kasih sayang. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Kita harus suka berdoa. Kita selalu berdoa untuk memulai dan mengakhiri setiap kegiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang amalan perbuatan yang paling baik untuk kalian, paling suci, berharga di sisi kalian, dan paling banyak mengangkat derajat pahala kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada perang menghadapi musuh kalian. Lalu kalian memukul leher mereka dan mereka memukul leher kalian. Mereka menjawab, tentu saja kami mau. Nabi Muhammad SAW bersabda, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Sekian materi dari Ustazah. Semoga anak solih-solihah dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari tentang materi 2 kalimat syahadat dan doa sebelum dan sesudah belajar. Sebelum Ustazah pamit, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.